Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu area tanah. Penyebab pencemaran tanah misalnya limbah rumah tangga, limbah industri, nuklir, sampah perkotaan, kerusakan hutan, dan bencana alam. Setiap hari, aktivitas manusia menghasilkan sampah sehingga sampah yang terkumpul dalam sehari dapat mencapai berjuta-juta ton. Sebagian sampah, terutama sampah organik, dapat diurai menjadi tanah oleh organisme saprofit dan pengurai. Namun, sebagian lagi tidak dapat diuraikan, seperti pestisida, deterjen, sisa oli mesin, kaleng, karet, plastik, kaca, dan zat-zat lain yang sulit terurai secara alami. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu area tanah. Penyebab pencemaran tanah misalnya limbah rumah tangga, limbah industri, nuklir, sampah perkotaan, kerusakan hutan, dan bencana alam. Setiap hari, aktivitas manusia menghasilkan sampah sehingga sampah yang terkumpul dalam sehari dapat mencapai berjuta-juta ton. Sebagian sampah, terutama sampah organik, dapat diurai menjadi tanah oleh organisme saprofit dan pengurai. Namun, sebagian lagi tidak dapat diuraikan, seperti pestisida, deterjen, sisa oli mesin, kaleng, karet, plastik, kaca, dan zat-zat lain yang sulit terurai secara alami. Pencemaran tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung pada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Misalnya, timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Kuri atau air raksa dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan ada yang tidak dapat diobati. Organofosfat dapat menyebabkan gangguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit. Untuk dapat mengurangi pencemaran tanah, dapat kita lakukan dari kegiatan kita sehari-hari. Poin pertama, jangan membuang sampah sekecil apapun di sembarang tempat. Poin kedua, memisahkan sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. Poin ketiga, penggunaan pestisida yang sesuai dengan aturan. Poin keempat, menghindari penebangan hutan secara liar. Poin kelima, mendaur ulang sampah-sampah yang masih berpotensi untuk dimanfaatkan. Misalnya, sampah kertas, plastik, dan logam dapat didaur ulang untuk dicetak menjadi bahan baru. Tahukah kamu apa-apa saja bahan limbah yang masih dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali? Untuk mengetahuinya, perhatikan tabel pemanfaatan berbagai limbah melalui proses daur ulang. Limbah bahan organik dapat dibuat kompos untuk pupuk tanaman. Karet, pakaian bekas, dan plastik
dapat dihancurkan untuk dimanfaatkan sebagai bahan pengisi atau sebagai bahan isolasi. Gelas dihancurkan untuk dimanfaatkan lagi sebagai bahan pembuat gelas baru, atau dihancurkan dan dicampur dengan aspal untuk pengeras jalan. Pemanfaatan yang lain dengan cara dihancurkan dan dicampur pasir serta batu untuk pembuatan batu semen. Kertas dapat dibuat bubur pulp untuk bahan kertas, atau dapat dihancurkan untuk dipakai sebagai bahan pengisi bahan isolasi. Dan limbah logam dapat dicor kembali sebagai bahan baku untuk logam. Penebangan hutan. Penebangan hutan hingga saat ini masih terus dilakukan. Dampak positifnya, batang kayu yang ditebang dapat dimanfaatkan untuk membuat rumah, kertas, perabotan rumah tangga, pagar, kapal, dan sebagainya. Lalu, mengapa dikatakan penebangan hutan sebagai penyebab terjadinya gangguan ekosistem? Hutan memiliki fungsi ekologis, yakni mengatur suhu lingkungan, mengatur cadangan air, dan mencegah erosi, sebagai tempat perlindungan dan perkembangbiakan berbagai satwa liar, menghasilkan buah dan kayu sehingga mendatangkan devisa negara, menyediakan oksigen dan produsen bagi kehidupan, serta sebagai paru-paru bumi. Penebangan hutan berarti populasi tumbuhan berkurang. Jika tumbuhan tidak ada, maka tanah yang mengandung humus akan terbawa aliran hujan. Tanah pun akan menjadi tandus karena tidak ada lagi tanah humusnya, sehingga menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor, karena tidak ada lagi pohon-pohon yang menahan air. Kasus lain, jika hutan dirusak atau ditebang, maka kadar karbon dioksida di bumi meningkat sehingga suhu bumi semakin panas. Akibatnya, terjadi perubahan iklim global, banjir, badai topan, dan bencana alam. Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan akibat penebangan hutan adalah hewan-hewan yang di hutan akan masuk ke perkampungan warga, karena mereka tidak punya tempat lagi untuk mencari makan. Mereka akan merusak perkebunan untuk mendapatkan makanan. Dampak kerusakan hutan terus berantai. Setiap musim hujan menyebabkan terjadinya banjir, tanah longsor, dan erosi yang menelan korban jiwa. Seperti banjir yang terjadi di Jakarta, Surabaya, Medan, dan kota-kota lain melanda pemukiman penduduk. Biasanya, banjir ini disertai munculnya penyakit muntaber, perut, dan pernapasan. Artinya, dampak penebangan hutan tidak hanya merusak lingkungan hutan, namun juga memberikan dampak yang menyengsarakan rakyat. Tentunya, keadaan seperti ini tidak kita inginkan. Maka, untuk menanggulangi masalah tersebut, sebaiknya jangan menebang hutan secara berlebihan, namun melakukan penanaman bibit-bibit baru pada daerah yang baru ditebang, dan melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang tidak berpohon.